Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin mukarramin, para habaib, para asalid, para asatidah, wabil khusus guru kita Fadilatul Habib Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Kaf. Kita doakan semoga guru kita beserta keluarga selalu diberikan sehat alafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, dan istiqomah selalu membimbing kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada pada malam yang mulia, pada malam Jumat, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul dalam berzikir dan juga bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwasanya Allah masih sayang kepada kita. Allah masih pengen kita menjadi orang yang baik. Apa tandanya? Karena kita dimudahkan untuk kumpul di perkumpulan yang baik. Insya Allah. Dan oleh karena itu kita nggak ada panjang yang kita bahas, melainkan apa setiap kita hadir di tiap perkumpulan, dari majlis maulid, dari musola ke musola, dari masjid ke masjidnya, dari tempat ke tempat yang kita udah hadirkan daripada peringatan maulid, apa yang udah kita bawa, pengenalan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahkah banyak salawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Udahkah kita peneladanan sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ini menjadi tolak ukur. Kalau bertemu dengan orang soleh, ketemu dengan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab juga bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul lah, betul. Lihat, kalau misalkan, makanya kata ulama, kalau dulu para sahabat menyaksikan keindahan Nabi dengan mata beliau, dengan matanya langsung, maka sungguh kita baru mencicipi keindahan beliau dari telinga kita. Dengan apa? Ini baru ngedenger salawatnya aja udah indahnya luar biasa. Betul. Ini tadi semua kita nih, ruh kita ngefly karena cinta sama Nabi Muhammad. Ya, ini baru qasidahnya doang, baru assalamualaikumnya doang, baru salawat pujian. Ya, baru bilang al-madad ya Rasulullah, baru pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pujian ini nggak ada apa-apanya. Ya, makanya sungguh semua yang kita dengar dari awal maulid sampai sekarang, terus sampai nanti menjelang puasa, nggak ada berhentinya maulid, melainkan itu belum secercah, belum setetes daripada kemuliaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gimana kagak, semua menjadi mulia berkat Nabi Muhammad. Hari Senin biasa, tapi jadi mulia menjadi hari kelahirannya Nabi Muhammad. Bulan jadi mulia, bulan Rabiul Awal, wah semua dapat keberkahan. Ya, tim Hadroh dapat keberkahan di bulan Maulid. Betul. Tukang son, ya, semuanya. Dalam artian apa? Gara-gara ini bulan menjadi bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Kota Mekah mulia bukan karena Ka'bahnya kata ulama, tapi kota Mekah menjadi mulia karena kota Mekah menjadi tempat dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ditanya, di mana tempat yang paling mulia? Sidratul Muntaha, di Lauhil Mahfuz, di mana? Tapi kata ulama dalam sepakatnya bahwasanya tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di alam semesta, melainkan tanah yang berdekatan nempel dengan jasad yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di mana itu? Di Madinatul Munawwarah. Maka dalam artian kita pengen, dalam artian apa? Kita bawa Nabi Muhammad di rumah kita. Ya, kita udah banyak dengerin deh kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya namanya aja mulia. Namanya aja mulia. Nama yang kita belum melihat wajah, melihat foto, tapi dengar namanya, berapa juta orang yang telah menangis gara-gara mendengar nama Nabi Muhammad. Berapa banyak
orang yang diterima taubatnya gara-gara menyebut nama kekasih Allah, nama Nabi Muhammad. Dan gak ada di surga melainkan di tiangnya, di daun-daunnya, dalam tempat surga semuanya gak ada nama kecuali 2 nama, melainkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar, 2 sahabat, ketika berkunjung ke Sayyidina Uwais Al-Qarni, tabi'in, bukan sahabat karena enggak menjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Apa itu kata Sayyidina Uwais Al-Qarni? Beliau bilang, ya Umar, ya Ali, ma'araftu ma Rasulillah illa zil. Hei Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, antum ini sejaman nama Nabi, antum sering ketemu Nabi, tapi ketahuilah pertemuan kalian dengan Nabi Muhammad, kalian gak kenal sama Nabi Muhammad melainkan illa zil. Apa zil? Cuman bayangannya doang. Bayangin, ini yang ngomong yang belum ngelihat Nabi, ini yang ngomong yang belum berjumpa dengan Nabi kita Muhammad, tapi tahu, tapi mengerti karena beliau kekasihnya Allah. Sayyidina Uwais Al-Qarni karena taat kepada orang tuanya sehingga punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Ali cuma bayangannya doang, gimana kita yang baru dengar maulid dari panggung ke panggung yang cuma setetes daripada kemuliaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak ada yang paling kita utama melainkan apa? Nabi Muhammad ya didongengin, kita keceritain, bagus. Tapi yang paling utama yang bakal berefek pertemuan kita di hari kiamat, tanda pengenal kita yang pertama apa? Sudah berapa banyak sholawat kita sama Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita pengen, sholawat bukan di majelis, bukan hanya di masjid, tapi di setiap hari kita. Kita pengen selalu basah lisan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita sering bilang, ya di Maulid Subdur ada sholatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Sholawat itu tanda koneksi hubungan kita antara ruh kita kepada ruh yang kita sholawatin Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tanda pengenal, inna awla nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan, kama qala Rasulullah sallallahu. Nanti yang paling dekat sama Nabi salah satunya apa? Yang paling banyak sholawatnya. Bukan dia yang paling banyak hafal Qur'annya, bukan dia yang paling banyak sedekahnya, tapi yang paling banyak sholawatnya. Tahu nggak sholawat? Yang mana wudhu gak wudhu nyampe sama Nabi Muhammad, suci gak suci nyampe Nabi Muhammad. Kalau kita baca Quran, 1 hurufnya berapa? 10 kebaikan. Beda sama sholawat, 1 sholawat 10 rahmat. Rahmat sama kebaikan tinggi yang mana? Tinggi yang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Haddad beliau bilang cukup 1 rahmat. Kalau kita sholawat sama Muhammad, 1 rahmatnya itu lebih utama daripada dunia beserta dan istrinya. Kenapa? Karena yang memberikan pemimpinnya manusia, pemimpin makhluk, Tuhannya semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Nabi juga bilang, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya, kita pengen selain menyebut kita apa? Ada hubungan yang lain. Apa? Minimal kalau kita nanti bilang isfa'lana ya Rasulullah, adakah amalan kita yang mirip-mirip sama Nabi Muhammad? Ya, kalau Habib Hasan dia jelas darahnya, beliau nyambung ya enggak? Nah kita bagaimana ini? Benar apa enggak? Iya, darah beliau nyambung ya. Thauban juga sama. Thauban itu ketika beliau, kenapa dibilang ya Thauban kenapa kau sakit? Dijenguk sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, gimana dengan perdialogan yang panjang? Beliau bilang, ya Rasulullah, saya mungkin tahu endingnya, mungkin kita sahabat pasti masuk surga, tapi surga itu punya tingkatan banyak. Ya, saya khawatir saya di sini aja satu masjid dengan kau, pulang dari majelis kangennya luar biasa dengan engkau ya Rasulullah. Dan gimana saya nanti di hari kiamat kalau emang saya ditakdirkan masuk surga, tapi di surga nggak ada engkau, demi Allah di situ nggak ada kenikmatan karena saya nggak berkumpul dengan melihat wajah engkau ya Rasulullah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Begitu para sahabat Nabi Muhammad pengen dekat sama Nabi Muhammad. Habib Ali bin Muhammad Al-Absi beliau bilang dalam qasidahnya, fi jannatin masyaqani min wasfiha illa liqaunil hib fiha khayyama. Saya nih kangen sama surga bukan karena kenikmatan surga. Surga nikmat luar biasa, tapi saya rindu sama surga. Saya pengen masuk surga, satu tujuan saya karena saya pengen berdekatan dengan Sayyidina Muhammad.
Apa minimal amalannya apa? Sunnahnya Nabi Muhammad. Jauh yang kalau misalkan yang berat, yang kecil aja, makan tangan kanan karena ngikutin Nabi Muhammad. Minum tangan kanan karena ngikutin Nabi Muhammad. Pakai baju, pakai celana mulai dari yang kanan ngikutin Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi mulai dari yang kiri ngikutin Nabi Muhammad. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, yang gak ada yang lain. Selama amalan kita nempel sama Nabi Muhammad, bukan karena sebatas pahala, tapi karena pengen ada kemiripan kita, amalan kita. Nabi yang bilang, "Faman ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa dia mengikuti sunnah, berarti tanda dia cinta sama saya. Dan kalau dia cinta, nggak ada yang lain, melainkan dia bakal bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah bareng-bareng ya. Ini hadiahnya kita, hadir maulid, hadir majlis. Apa? Sudah berapa sunnah yang kita amalin? Ya, qobliyahnya, ba'diyah, semuanya yang kita tahu, yang kita anggap ini sunnah, amalin. Mudah-mudahan jadi sabab, jadi tanda pengenalan kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang itu mah sunnah kecil, makan pakai tangan. Enggak ada yang kecil. Kenapa? Karena ini amalan manusia yang paling agung, Nabi Muhammad. Berarti semua ngikutin amalannya Nabi, berarti dia beramal amalan orang yang paling agung, amalannya Nabi besar Muhammad. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Abbas bilang, orang yang mana dia beramal mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, berarti pada dirinya ada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Dan juga Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau dengan kakaknya beradik berdua, dikasih tahu sama ammahnya, sama apa namanya, bibinya, waladi, semua yang berdua nih, Habib Husain bin Tahir dan Habib Abdullah bin Tahir, beliau bilang, ketika kalian masuk kamar mandi mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, pakai kaki kiri, pakai sendal, pakai penutup kepala, baca doanya, dan di situ kalian pakai sunnahnya Nabi, tidaklah kalian keluar dari kamar mandi melainkan kalian menghidupkan ilmunya Nabi Muhammad. Keluar dari tempat yang kotor membawa ilmu, gara-gara apa? Gara-gara mempraktekkan amalan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ilmu ini setiap yang kita dapatkan dari majlis maulid menambah menjadi kecintaan kita sama Nabi Muhammad, menjadi ilmu yang bermanfaat, gak cuma kita taruh di status, gak cuma taruh di video, di rekaman kita, melainkan berusaha sedikit demi sedikit kita amalkan agar kita dilayakkan oleh Allah. Sebelum wafat kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Sebelum wafat kita bisa berjumpa Nabi Muhammad. Tadi dia doa habis roti Pak Habib bilang, ya kita pengen semoga kita selalu bisa berziarah ke makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan semua yang di sini selalu bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad, pergi haji dan umroh setiap tahunnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat sakaratul maut kita, di samping kita dihadiri Nabi Muhammad, kita dilayakkan untuk berkumpul sama Nabi Muhammad, kita bisa berjumpa Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan air dari tangannya Nabi Muhammad, dan kita masuk surga, satu surga bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabi ummi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha min wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad dalam memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dia langsung Habib singkat. Kenapa? Karena Habib nanti selesai di majlis mau langsung berangkat ada acara di Krondo. Jadi makanya kita singkat.